Pedagang terlibat cekcok dengan sesama pedagang di kawasan Pujasera, Taplau, Pantai Padang. Kericuhan ini terjadi saat penertiban oleh petugas Satpol PP Kota Padang. Mereka cekcok lantaran menganggap penertiban yang dilakukan oleh petugas tidak merata, sehingga terjadi keributan antar pedagang. Bahkan salah satu pedagang terpaksa harus digotong dan diamankan oleh petugas karena mengamuk hingga jatuh pingsan. Penertiban di kawasan ini dilakukan lantaran sejumlah warung kaki lima didirikan di lokasi yang dilarang untuk berjualan. Akibatnya, petugas melakukan penyitaan gerobak milik pedagang dan merobohkan bangunan liar yang didirikan tanpa izin. Pada hari ini melakukan kegiatan pengawasan sekaligus penertiban, dan pada saat itu juga kita sudah melakukan pemantauan terhadap pedagang kaki lima yang berada di lokasi tersebut, yang seharusnya tidak diperkenankan untuk berjualan. Akan tetapi melalui pemantauan kita terbukti adanya beberapa pedagang kaki lima yang masih memandang dan masih melakukan aktivitas berjualan di tempat yang tidak diperbolehkan, di tempat kita melakukan pengawasan dan penertiban tersebut. Pengawasan dan penertiban ini rutin dilakukan hingga usai Lebaran di sejumlah kawasan wisata Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kita awali ini sore hari ini dengan informasi. Kapolres Ngada nonaktif menjadi tersangka kasus kekerasan seksual. Dalam konferensi pers di Mabes Polri disampaikan, ada 4 orang yang menjadi korban, di mana 3 diantaranya masih di bawah umur. Inilah AKBP Fajar Widyadharma Lukman yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Ngada. Ia dinyatakan sebagai tersangka kekerasan seksual. Tersangka dihadirkan di Mabes Polri dan akan segera menjalani sidang etik dan pidana. Yang memprihatinkan, tersangka melakukan pelecehan seksual ke 4 korban, di mana 3 diantaranya masih di bawah umur, yakni berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun. Sementara 1 korban lainnya berusia 20 tahun. Selain melakukan pelecehan seksual dengan korban anak, tersangka diduga menggunakan narkoba dan merekam serta memposting kegiatan asusila tersebut. Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 saksi dari peristiwa ini. Situ aja Pak, diam aja situ, ngapain lagi dibawa-bawa. Baik, kita bisa mulai rekan-rekan. Dalam rangka untuk perlindungan saksi dan juga terhadap korban, termasuk pemerhati anak. Serta secara scientific crime investigation, sehingga tentu proses ini dapat dipertanggungjawabkan. Yang kami sampaikan pertama adalah pada proses kode etik profesi Polri. Divpropam Polri telah melakukan langkah-langkah dan hasil daripada laporan kegiatan pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh terduga pelanggar atas nama AKBP FWLS Jabatan Pamenian Mapolri ex Kapolres Ngada Polda NTT, di mana ada hasilnya yaitu wujud perbuatan dugaan pelanggaran KIPP yang dilakukan oleh FWLS Jabatan Pamenian Mapolri ex Kapolres Ngada Polda NTT dengan wujud perbuatan melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan persetubuhan atau perjinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah, konsumsi narkoba, serta merekam, menyimpan, memposting, dan menyebarluaskan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kamis pagi, Kejaksaan Agung memeriksa Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Pertamina. Gimana Pak? Sebelum nanti ditanya-tanya oleh tim. Ya, kita datang sebetulnya kan secara struktur kan itu kan Dewan Komisaris ya. Terus ada subholding. Tapi tentu saya sangat senang bisa membantu Kejaksaan. Ahok tiba di gedung Kejaksaan Agung pagi tadi sekitar pukul 8:30 pagi. Begitu tiba, Ahok sempat menyapa wartawan dan menyatakan dirinya membawa sejumlah bukti terkait dugaan korupsi Pertamina.
Kesaksian Ahok diperlukan lantaran dirinya pernah menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina pada tahun 2019 hingga 2024. Gimana Pak? Sebelum nanti ditanya. Kita datang sebetulnya kan secara struktur kan itu kan Dewan Komisaris ya. Terus ada subholding. Tapi tentu saya sangat senang bisa membantu kejaksaan kalau apa yang saya tahu akan saya sampaikan. Itu. Bapak sempat bilang ada data atau rekaman nanti yang dibawa. Enggak, data yang kami bawa itu adalah data rapat apa aja ya. Tapi nanti akan diserahkan nggak Pak? Kalau diminta kita kasih. Dibawa tapi Pak? Kan bukan punya hak saya, punya Pertamina. Ya pemirsa, pemeriksaan terhadap Basuki Cahayapurnama alias Ahok masih berlangsung di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan rekan Esra Ambarita di lokasi. Selamat sore Esra, apakah pemeriksaan Ahok masih berlangsung hingga saat ini? Ya, selamat sore Valerie dan juga pemirsa. Hingga saat ini lebih dari 6 jam dari Basuki Cahayapurnama atau kerap dipanggil Ahok belum juga keluar dari Gedung Kejagung untuk pemeriksaan dirinya sebagai saksi dalam kasus korupsi ataupun dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang di PT Pertamina. Namun untuk diketahui bahwa Ahok ini sudah tiba di Gedung Kejagung sekitar pukul 8.45 atau sekitar setengah 9 pagi. Kemudian hingga saat ini belum keluar ataupun belum memberikan pernyataan resminya. Ini artinya kami dari Awak Media masih menunggu apa-apa saja yang ditanyakan kepada Ahok dan spesifiknya terkait peranannya, mengingat ia kala itu menjabat sebagai Komisaris Utama pada periode 2019 hingga 2024. Namun dalam kedatangannya di pagi hari, Ahok sempat menyatakan bahwa dirinya siap untuk memberikan kesaksian dan ia juga mengatakan ia senang, ia gembira untuk memberikan kesaksian tersebut dan ia akan melengkapi dokumen-dokumen seandainya jika penyidik ataupun dari pihak Kejagung ini hendak meminta terkait dokumen maupun lebih lengkapnya. Nah, untuk diketahui pemirsa bahwa sejauh ini dari Kejagung ini sebenarnya sebelum Ahok sudah memeriksa lebih dari 10 orang, di mana 10 orang kemarin diperiksa beberapa waktu lalu, kemudian untuk tersangkanya ini sebenarnya sudah bertambah dari 7 menjadi 9 tersangka. Tidak menutup kemungkinan bahwa ada pihak-pihak lain akan diperiksa terkait dugaan korupsi di PT Pertamina ini. Nah, untuk diketahui bahwa juga Ahok masih di dalam, jadi kami masih menunggu terkait pernyataan ataupun konferensi pers yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh pihak Kejagung. Nah, untuk diketahui pemirsa, dalam tata kelola minyak ini ataupun dugaan korupsi ini setidaknya kerugian negara yang ditotalkan mencapai 193,7 miliar. Namun secara konsumen ini juga masih ada kerugiannya juga menyentuh sampai di angka triliunan. Jadi Valerie dan juga pemirsa, kita akan nantikan bersama seperti apa nanti pernyataan resmi dari Basuki Cahayapurnama. Kembali ke Anda Valerie. Baik, terima kasih Esra Ambarita atas laporannya langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali Esra, selamat sore. Terima kasih Anda masih di ID Sore pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah. Jika sebelumnya tunjangan disalurkan melalui kas daerah, sekarang tunjangan dikirim langsung ke rekening masing-masing guru. Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, mendapat kehormatan meluncurkan mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru. Didampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam sambutannya, Prabowo menyebut mekanisme ini jauh lebih efisien serta untuk menghilangkan budaya birokrasi. Sementara Menteri Pendidikan Dasar menyebut sebanyak 1,476 juta guru ASN daerah yang akan menerima transfer langsung ke rekening. Sementara untuk guru non-ASN jumlahnya sebanyak 392.000. Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Saya menyambut baik inisiatif upaya peluncuran upaya mekanisme baru dengan mengirim tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru. Inilah upaya untuk mengurangi tidak efisiensi. Lama-lama untuk apa? Ditahan itu untuk apa? Iya kan? Ya.
Kita harus hilangkan budaya-budaya yang tidak benar itu. Kalau bisa dibikin lama, kenapa harus dibikin pendek, iya kan? Kalau bisa susah, kenapa dibikin gampang? Budaya ini yang harus kita kikis. Ya pemirsa, di acara peluncuran mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah, Presiden Prabowo Subianto juga sempat mengatakan geram dengan para koruptor yang maling uang negara. Dirinya juga menyebut tidak akan gentar menghadapi para koruptor dan akan membuat penjara khusus koruptor di pulau terpencil agar koruptor tidak bisa kabur. Pendidikan kunci daripada semuanya, tapi untuk pendidikan yang bagus kita perlu apa? Uang. Benar. Mencapai pendidikan tinggi tidak dengan omon-omon. Uang. Untuk itu kita harus pinter mengelola uang. Pinter, pandai, cerdas, handal, hemat, iya kan? Bagaimana pepatah ajaran orang tua kita? Hemat pangkal kaya. Nggak ada boros bisa kaya. Nggak ada bocor bisa kaya. Nggak ada negara yang korupsi gila-gilaan bisa kaya. Tidak ada. Korupsi menuju negara hancur. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI. Masa kita takut? Apalagi guru-guru akan membantu saya, ya. Saudara-saudara, koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Karena itu, terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita bersama akan menghadapi maling-maling itu. Dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Anda kembali di iNews Sore pemirsa. PDI Perjuangan menyiapkan 17 orang tim hukum untuk Hasto Kristianto. Salah satunya adalah mantan juru bicara KPK Febri Diansyah. DPP PDI Perjuangan menunjuk 17 orang sebagai tim hukum yang akan mendampingi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjalani proses hukum. 17 orang tim hukum itu diisi oleh kader PDI Perjuangan dan praktisi hukum. Salah satu anggota tim hukum itu adalah mantan juru bicara KPK Febri Diansyah. Febri Diansyah juga ditunjuk sebagai koordinator juru bicara tim hukum yang akan membela Hasto di persidangan. Dan kami telah mempersiapkan tim hukum yang akan membela Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto. Dalam kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan tim penasihat hukum yang akan mendampingi Pak Hasto Kristianto pada persidangan yang akan dimulai pada hari Jumat 14 Maret 2025. Tim ini merupakan tim kolaboratif antara tim hukum yang ditugaskan oleh partai dengan tim hukum yang berlatar belakang non-partai
atau full profesional. Berikut saya sampaikan nama-nama tim pengacara. Pertama, Prof. Dr. Todung Mulya Lubis SH LLM sebagai koordinator tim hukum Mas Hasto Kristianto. Kedua, Dr. Magdir Ismail SH LLM. Ketiga, saya sendiri Roni Talapesi SH MH. Keempat, Arman Haris SH. Kelima, Febri Diansyah SH selaku koordinator jubir tim pengacara Mas Hasto Kristianto. Tim hukum ini akan mulai membela Hasto di persidangan yang akan digelar perdana pada Jumat 14 Maret 2025 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, hari ini Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengumpulkan kadernya di kediamannya di Jalan Teguh Umar, Jakarta. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Indra Setiabudi langsung dari kawasan Teguh Umar, Jakarta Pusat. Selamat sore Indra, siapa saja kader PDIP yang sudah hadir di sana? Ya, selamat sore Valeri dan juga pemirsa, dapat kami informasikan situasi terkini di mana di kediaman Presiden Republik Indonesia kelima yakni Megawati Soekarno Putri yang mana juga sekaligus sebagai Ketua Umum Partai PDI Perjuangan. Dan diketahui pada hari ini Valeri dan juga pemirsa, Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengadakan mengajak berkumpul ini dari anggota DPR RI Komisi 3 DPR RI di Teguh Umar, Jakarta Pusat pada hari ini. Dan tidak hanya anggota Komisi 3 saja, melainkan juga anggota sekretaris fraksi juga diundang anggota DPR pada hari ini. Dan rata-rata kami melihat bahwa pada hari ini sepakat untuk menggunakan baju partai yang kebanggaan, menjadi banggaan dari baju atau pakaian dari PDI Perjuangan yakni warna merah. Dan memang pertemuan ini tidak lanjut sebagai langkah dari Partai PDI Perjuangan terkait pemanggilan ataupun sidang perdana yang akan nantinya dilangsungkan oleh Tipikor Jakarta Pusat, yang mana Hasto Kristianto melakukan sidang perdananya, di mana sebelumnya Hasto Kristianto ini 2 kali penolakan dari pra-peradilan, sehingga esok hari tepat pada tanggal 14 Maret 2025 ini sidang perdana yang akan dilakukan pukul 9 waktu Indonesia Barat di Tipikor Jakarta Pusat. Dan terkait tokoh-tokoh yang hadir di PDI Perjuangan pada hari ini di Teguh Umar, Jakarta Pusat ini sudah ada tadi terpantau Dolvi Otnil Fredrik, Iwayan Sudirta, Dewi Yulianto, Dede Indra Permana, Saparudin, Fala Amru, Gilang Dilan Fares, Pulung Agustanto, dan Arteria Dahlan. Dan kami juga sempat melihat juga Komisi 6 juga turut hadir, yang ini ada Sadarestu, Komisi 6 juga turut hadir. Dan terkait persidangan esok hari, ini akan dilakukan pukul 9 dan anggota Komisi 3 DPR RI dan fraksi PDI akan mengawal proses dan kemungkinan besar akan turut hadir dalam proses sidang perdana esok hari, Valeri. Dan nantinya sidang ini akan dilakukan di ruang Profesor Dr. Haji Muhammad Hatta Ali, dan nantinya kami akan menunggu terkait pertemuan hari ini apa saja yang jadi poin-poin penting yang akan diagenda esok hari. Demikian, Valeri. Baik, terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari kediaman Megawati Soekarno Putri. Selamat bertugas kembali Indra, selamat sore. Pemirsa, KPK menggeledah kantor pusat Bank Pembangunan Daerah TBK Jabar Banten atau BJB. Kantor BJB digeledah terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan media yang mengaitkan nama Ridwan Kamil. Penjagaan dari pihak kepolisian dan juga pihak security bank nampak terlihat di pintu gerbang kantor di kawasan Jakanaripan, Kota Bandung, Jawa Barat. Bahkan pintu gerbang utama diberlakukan buka tutup serta dijaga cukup ketat oleh sejumlah pihak keamanan. Kantor BJB digeledah KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan media yang mengaitkan nama Ridwan Kamil. Sejumlah orang di lokasi juga terlihat menggelar aksi protes dan unjuk rasa mengenai dugaan kasus korupsi di depan kantor BJB. Kalau bulan Ramadan, sebelumnya penyidik KPK menyita sejumlah dokumen dalam penggeledahan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ketua KPK memastikan dokumen dan barang yang disita penyidik mempunyai relevansi dengan perkara yang sedang disidik Komisi Anti Rasuah.
Sementara pihak KPK memperkirakan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi BJB sebesar ratusan miliar rupiah. Ya pastinya kalau soal disita dan tidak pasti ada ya beberapa dokumen, kemudian beberapa barang, itu ada prosesnya, sedang dikaji, sedang diteliti oleh para penyidik, gitu. Ya memang tidak banyak, tapi setidaknya itu hal-hal yang relevan dengan penanganan perkara yang saat ini. Kaitannya dengan dugaan korupsi BJB itu, Pak? Ya sementara kan pasti dikaji ya, segala sesuatunya itu tidak serta-merta, gitu. Diteliti, dilihat gitu. Nanti kalau memang nggak ada relevansinya pasti dikembalikan. Tapi yang ada nanti pasti akan diikutkan. Pak, kemarin kan dikatakan ada satu tersangka, Pak. Nah ini kapan dirilisnya, Pak? 5 tersangka. 5 tersangka yang sudah ditetapkan. Ya nanti akan disampaikan oleh jubir ya. Gitu. Dirilisnya kapan, Pak? Segera dia akan disampaikan gitu. Kalau Pak RK sendiri, Pak RK akan diperiksa kapan? Akan dipanggil? Nanti pasti ya saya kembalikan kepada penyidik lah itu. Urusan teknis seperti itu penyidik, direktur penyidikan, Kasatgas yang akan menentukan sesuai dengan tuntutan mereka. Tapi statusnya apa sekarang Pak? Saksi ya lumayan cukup banyak juga gitu, dari hampir sekian ratus miliar yang dianggarkan itu ada indikasi bahwa potensi kerugiannya bisa dikatakan mungkin sekitar. Anda kembali di Anju Sore kali ini bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, jelang berbuka puasa sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana keseruan berburu takjil di kawasan Kramat Sentiong, Jakarta Pusat. Di sana sudah ada rekan Jane Cahyani. Nah, selamat sore, Jane. Bagaimana keseruan berburu takjil di Kramat Sentiong sore hari ini? Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa, tentu saja seru sekali. Nah, kali ini saya mau langsung ajak Anda, Diandra dan juga pemirsa, untuk cari takjilan untuk berbuka puasa. Dan kebetulan saya hari ini insya Allah berpuasa, jadi saya sekalian mau cari takjil. Nah, ini dia, ini masyarakat Indonesia, adat dan budayanya kalau buka puasa gak afdol kalau nggak pakai gorengan. Jadi sekarang saya sekalian mau beli gorengannya. Ibu, saya mau beli gorengannya dong, Bu. Saya mau sekalian ini lontong ya. Lontong, terus pakai bakwan. Campur aja deh 10.000 ya, Bu ya. Sama ini juga nih martabak. Nah, ini Diandra dan juga pemirsa, seru sekali di sini karena saya tunjukkan suasananya di sini, di jalan rayanya juga ramai sekali ya. Dan ini memang bertahun-tahun menjadi salah satu titik yang ramai di mana masyarakat atau warga sekitar berbondong-bondong setiap sore hari untuk mencari takjil atau berbuka puasa. Nah, ini pesanan saya sudah jadi. Coba sebentar saya ambil uang dulu untuk bayar. Nih Diandra, dengan Rp10.000 saya bisa beli gorengan untuk berbuka puasa. Terima kasih, Kak. Saya mau lanjut, Diandra dan pemirsa. Ini ada yang seger-seger. Nah, nih ada es apa ini, Bu, namanya, Bu? Es buah. Nih Diandra dan juga pemirsa, kalau bisa dilihat, saya mau yang warna pink deh, yang lebih cerah. Boleh, Bu, minta tolong dibikinin. Harganya berapa, Bu? 5.000. Oh, harganya Rp5.000 saja, Diandra dan juga pemirsa. Kayaknya setelah ini saya harus belikan juga buat juru kamera saya di depan saya ini, kayaknya dia juga pengen ya. Nah, ini menggiurkan sekali ya, segar banget kelihatannya. Sebentar lagi berbuka puasa. Sekitar 15 menit lagi ya berbuka puasa. Jadi ini salah satu yang biasa diburu juga ya oleh warga sekitar untuk berbuka puasa. Yang pasti yang paling utama yang seger-seger ada es buah. Nah, oke. Nah, sepertinya ini sudah jadi. Ini, Bu. Ini Rp5.000 saja nih Diandra dan pemirsa, es buah warna pink. Segar banget dan isinya ada jelly-jelly, ada buah-buahan juga di dalamnya. Nah, yang menarik juga di seberang sana, Diandra dan pemirsa, kayaknya saya mau bergeser ke sana. Yuk kita bergeser ke sana. Ada es pisang hijau. Ini saya ajak Anda nih di seberang ada es pisang hijau. Ini juga menarik. Halo Mbak, ini harganya berapaan ya? 10.000. Harganya
Harganya 10 ribuan saja Diandra dan juga pemirsa. Nah, ini bisa dilihat es pisang hijau. Saya mau beli satu buat saya, satu buat juru kamera saya. Beli dua ya, beli dua. Oke, boleh minta tolong dibungkusin? Ya? Esnya mau dipisah atau digabung? Esnya dipisah aja dulu ya. Esnya dipisah. Oh, jadi ini esnya bisa dipisah, bisa digabung juga. Nah, karena buka puasanya masih agak nanti ya, jadi saya mau dipisah dulu aja. Nanti kita dadakan taruh esnya setelah dibungkus. Nah, ini ya Diandra dan juga pemirsa, memang masyarakat Indonesia ini ya khususnya kalau berbuka puasa, ini biasanya mereka akan beli yang seger-seger es, kemudian gorengan, dan juga yang manis-manis. Salah satunya ini es pisang hijau. Jadi tadi saya sudah beli 3, ada gorengan juga, ada es yang seger-seger, sekarang yang manis-manis, ada es pisang hijau. Nah, ini sepertinya sudah jadi pesanan saya. Ini ada sirup merahnya juga, menggiurkan sekali ya. Iya, ini uangnya 20.000 ya. Ini satunya 10.000 Diandra dan pemirsa, saya beli 2, yang satu buat juru kamera saya. Kayaknya dia ngiler juga ya. Nah, itu dia Diandra dan pemirsa, sekarang tinggal nunggu azan maghrib sebentar lagi. Nanti saya juga akan tunjukkan ya Diandra dan pemirsa, ini belanjaan yang saya sudah dapatkan di Jalan Kramat Sentiong. Nanti seperti apa kenikmatan, kehikmatan berbuka puasa di sini. Kembali ke Anda Diandra. Baik, terima kasih Jen Cahyani atas laporan Anda. Saya juga di sini ngelihatnya ngiler, ngelihat es buah sama es pisang hijaunya. Selamat kembali bertugas dan selamat berbuka puasa sebentar lagi Jen Cahyani. Selamat berbuka puasa pemirsa. Bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana keseruan berburu takjil di kawasan Kramat Sentiong, Jakarta Pusat. Di sana sudah ada rekan Jen Cahyani. Kita akan tersambung kembali bersama dengan Jen Cahyani. Halo, selamat sore Jen Cahyani. Selamat berbuka puasa. Bagaimana situasi terkini di sana? Ya Diandra dan juga pemirsa ya, betul sekali, baru saja sudah azan maghrib dan di depan saya ini sudah ada makanan-makanan perburuan saya tadi. Nah, sekarang saatnya saya icip-icip nih. Ini kita baca doa dulu Diandra, bismillahirrahmanirrahim, kita berbuka puasa ya. Ini tadi es buah, warnanya cerah sekali yang tadi saya beli. Bismillahirrahmanirrahim. Segar sekali Diandra. Nah, ini selain es tadi saya juga beli ada gorengan sama ada es pisang hijau. Kita coba yang mana dulu ya? Kita coba es pisang hijau dulu ya. Ini Diandra saya mau kasih lihat ya. Ini es pisang hijaunya, wah warnanya cantik sekali ya. Ini kalau tidak salah makanan khas dari Makassar. Nah, ini memang menjadi tradisi juga ya di daerah Jakarta untuk makanan takjil yang diperjualbelikan di sini. Memang banyak sekali yang dari berbagai macam daerah di Indonesia ya. Sekarang saya mau coba es pisang hijaunya. Ini ada sebentar. Nah, tadi sudah yang segar-segar, sekarang saya coba es pisang hijau yang manis-manis. Rasanya perpaduannya cocok sekali ya untuk berbuka puasa. Setelah seharian kita beraktivitas, akhirnya berbuka puasa. Ini rasanya manis, ada pisang, ada kemudian bubur sumsumnya juga, sama tadi ada sirup warna merah yang makin menambah legit ya rasa es pisang hijaunya. Kita lanjut Diandra dan pemirsa untuk perburuan saya selanjutnya. Tadi ada gorengan. Nah, kalau di sini ya Diandra dan pemirsa, gorengan lebih afdol kalau dimakan sama sambal kacang. Nih sambal kacangnya. Nah, biasanya dicocol ya. Yuk kita langsung makan gorengannya. Saya mau cobain bakwan. Awas Panji, awas. Nggak boleh ngerokok. Enak sekali Diandra dan pemirsa. Sangat nikmat, sangat hikmat setelah kita 1 hari penuh berpuasa.
Akhirnya kita berbuka dengan menu-menu bermacam-macam yang tadi sudah kita beli. Saya mengikuti tradisi warga masyarakat ya, biasanya kalau sore hari berburu untuk makanan-makanan berbuka puasa. Nah setelah ini baru setelah sholat maghrib baru kita cari berburu makanan beratnya gitu. Nah tadi sudah lengkap ya, sudah ada es yang segar-segar, es buah warna pink ini, cerah sekali warnanya. Kemudian ada es pisang hijau warna-warni juga, sama tadi gorengan. Ini gorengannya saya akan sharing sama juru kamera saya dua, ada Hoirudin dan juga ada Supriyatna. Nanti saya akan sharing makan sama sambal kacang. Ini makin afdol. Sementara itu Diandra, saya sudah berbuka puasa. Sekarang saya mau lanjut lagi untuk makan perburuan saya, dan kemungkinan saya mau berburu makanan yang lain lagi di Keramat Sentiong ini, karena di sini banyak sekali yang dijual ya. Ada banyak sekali macamnya, ramai sekali sejak sore tadi sampai saat ini. Diandra. Nikmat sekali kelihatannya Jen Cahyani di sana. Baik, selamat kembali melanjutkan makanannya. Dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah tidak hanya kaya akan ragam budaya dan potensi wisata alamnya, namun juga kuliner yang patut untuk dicoba. Salah satunya yakni olahan oseng cabai. Wah, penasaran? Cabai yang biasanya dibuat sambal ternyata bisa dioseng atau ditumis. Dan berikut liputannya untuk Anda. Inilah kuliner tumis atau oseng cabai Dieng hasil olahan Yati yang ada di Komplek Wisata Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Kuliner tumis cabai pedas manis ini memang tak berbeda dari masakan tumis pada umumnya, mulai dari proses pengolahan, resep, dan bahan. Namun ada satu yang membuat tumis pedas ini terasa lebih spesial, yakni rasa pedas yang dihasilkannya berasal dari cabai khas dataran tinggi Dieng yang memiliki ukuran lebih besar dibanding cabai pada umumnya. Proses masak diawali dengan menumis bumbu hingga harum. Lalu cabai ditumis hingga matang dan berubah warna. Tumis cabai manis pedas manis pun siap untuk dinikmati. Bahan utamanya ya cuma cabai tok. Bumbunya cuma bawang merah, bawang putih, serai, salam, lengkuas. Proses masakan ya paling kurang lebih ya tinggal yang dimasak berapa banyak. Kalau yang dimasak 2 kilo ya sekitar 15 menit. 15 menit cukup. Dengan menikmati olahan oseng cabai Dieng ini dapat menghangatkan tubuh saat berada di dataran tinggi Dieng yang suhu udaranya bisa mencapai 0 derajat bahkan hingga minus beberapa derajat di waktu-waktu tertentu. Rasanya tuh kenyal, terus lembut gitu kan, terus nggak pedes gitu, agak hangat gitu. Agak hangat ya, iya. Enak ya. Tadi kombinasi sama apa? Ayam. Sama ayam. Iya. Untuk menikmati olahan cabai Dieng terbilang cukup murah. Untuk satu porsi dengan nasi plus lauk ayam, penikmat kuliner cukup merogoh kocek sebesar Rp20.000 saja. Itu sudah termasuk minum untuk mengobati rasa pedasnya. Pengunjung juga bisa menikmati pilihan nasi, mulai nasi jagung hingga nasi putih. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, Anyus melaporkan. Pemirsa, mahasiswa Indonesia di kota Aligarh, India menikmati momen ngabuburit di bulan Ramadan dengan berburu takjil khas India. Sama seperti di Indonesia, menu gorengan menjadi santapan favorit untuk dinikmati saat berbuka puasa. Kemeriahan suasana Ramadan di kota Aligarh, tepatnya 160 km dari kota Delhi, tak jauh berbeda dengan Indonesia. Jelang waktu berbuka puasa, para pedagang di pasar mulai menjajakan jajanan kuliner untuk berbuka puasa. Gorengan khas India seperti samosa dan pakora menjadi menu takjil favorit umat muslim di India. Kota Aligarh terkenal sebagai kota pelajar.
di mana terdapat salah satu universitas tertua di India, yaitu Aligarh Muslim University. Puluhan pelajar Indonesia mengemban studi di kampus ini, baik dari jenjang S1, S2, maupun S3. Jelang waktu berbuka puasa, mahasiswa Indonesia di Aligarh biasanya berburu takjil di pasar dan berbuka puasa bersama. Di sore ini kita bagi-bagi takjil bareng sama teman-teman mahasiswa Aligarh ya. Nah, jadi kita kayak misalkan membagikan siapapun, supir-supir, orang-orang sepeda yang habis kerja, mereka nggak sempat untuk berbuka puasa, mereka bisa berbuka puasa bareng di jalan-jalan kisaran di jalan ini ya, petrol route ini ya. Meski Muslim adalah minoritas di India, namun momen Ramadan di sini tetap berlangsung hikmat dan penuh kebersamaan.